dapat berkumpul menghadiri undangan daripada keluarga besar Bapak Anwar ini dalam rangka tasyakuran nunggu rumah baru, kira-kira seperti itu ya. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan termasuk umat Rasulullah yang akan senantiasa melaksanakan berada di atas sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dituakan, yang kami hormati juga kepala pemerintahan ya, Pak RW atau Pak RT atau dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian yang ada di bawah ataupun yang di atas ini, wabil khusus keluarga besar daripada Bapak Anwar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita pada malam hari ini dalam rangka mendoakan daripada keluarga besar ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dari kami diminta untuk menyampaikan tausiah singkat, kira-kira seperti itu ya, yang tadi yang disampaikan oleh MC tadi. Insyaallah akan kami sampaikan tausiah ini dengan sangat singkat dalam tempo yang sangat cepat, kira-kira seperti itu ya. Hubungan dengan apa yang dilakukan oleh keluarga besar Bapak Anwar pada malam hari ini, yaitu dalam rangka tasyakuran yang telah selesai buat rumah seperti itu ya. Tentu saja ini bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rezeki yang Allah anugerahkan ini kadang-kadang kita sering terlalu sempit dalam memaknai rezeki yang Allah anugerahkan. Jadi rezeki yang selama ini kadang-kadang kita rasakan itu hanya bersifat uang saja, misalkan makanan, barang, jabatan, itu juga memang rezeki. Tetapi rezeki yang Allah anugerahkan itu sebenarnya sangat banyak dan sangat luas. Makanya dalam Al-Quran surah Luqman itu Allah katakan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat itu zahiratan wa batinah. Ada nikmat, ada rezeki yang zahir dan ada juga nikmat atau rezeki yang batin, yang tersembunyilah batin itu. Adapun apa yang dialami kita keluarga besar pada malam hari ini bagian daripada nikmat yang zahir. Begitu banyak nikmat Allah ini. Bukan hanya sekedar rumah, bukan hanya sekedar pekerjaan, bukan hanya sekedar rezeki yang bersifat materi saja, tetapi semua yang Allah anugerahkan kepada kita itu rezeki dalam artian yang sangat luas sekali, rezeki. Bahkan terhadap dalam diri kita ini juga bagian daripada rezeki Allah, nikmat Allah. Makanya Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan terhadap diri kamu itu, apakah kamu tidak pernah memikirkan? Ini rezeki semua, nikmat Allah semua. Kita tidak pernah lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari kita bangun tidur tadi pagi sampai kita nanti malam tidur lagi. Bahkan tidur itu sendiri itu merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nahl itu, ya, surah An-Nahl juz 14 ya. Itu bahkan sebagian ulama menamainya bukan surah An-Nahl, tetapi surah An-Ni'mah katanya. Kenapa? Karena dalam surah An-Nahl itu sangat dijelaskan begitu banyak rezeki nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Bahkan rezeki yang Allah anugerahkan kepada manusia dalam surah itu dari ayat 1 sampai ayat 18 itu tentang rezeki semua. Di ayat 18 itu Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah yang begitu banyak itu, tentu kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu menghitung daripada nikmat tersebut. Itu nikmat zahir yang tampak. Kemudian yang kedua, ada nikmat batiniah namanya. Nikmat yang tidak tampak, dan justru inilah yang sangat penting. Dan kadang-kadang kita lupa untuk menyadarinya. Apa nikmat tersebut? Dalam Al-Quran surah An-Nahl itu Allah katakan bahwa nikmat yang paling besar, nikmat yang paling penting itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah nikmat batinnya yang paling penting. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Berikan kabar gembira kepada mereka yang kufur terutama ya. Annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dari tidak ada Tuhan selain Allah, maka bertakwalah kamu. Masih banyak manusia-manusia yang dia tidak beriman kepada Tuhan itu. Yang dia menyembah kepada jabatannya, yang dia menyembah kepada hartanya, yang dia menyembah kepada atasannya. Banyak yang seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, an anziru, berikan peringatan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tempat kita bertuhan, beribadah dan menyembah. Jadi itu bagian daripada nikmat batinnya yang paling penting, itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, kemudian tentu saja seperti apa kita mensikapi nikmat Allah yang begitu banyak ini. Ini juga penting. Paling tidak ada 3 hal yang patut kita perhatikan, yang patut kita lakukan agar kita menjadi manusia atau hamba-hamba Allah yang bersyukur. Yang pertama, kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama adalah menyadari penuh bahwa apapun yang kita nikmati ini, apapun yang kita sekarang bergembira karenanya adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan benar dalam hati kita, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan benar dari hati kita, kalau saya bergembira saat ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala sedang menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kita kelapangan tersebut. Tanamkan benar dalam hati kita, kalau sekarang kita bisa hadir di tempat yang penuh dengan kebaikan ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Ini semua tak lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ni'matin faminallah. Dan tidak ada nikmat itu terkecuali memang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak itu yaitu tahaddus bin nikmah. Membicarakan, menyampaikan kepada orang lain terhadap nikmat Allah yang telah kita anugerahkan kepada kita. Termasuk di dalamnya apa yang dilakukan oleh keluarga besar Pak Anwar pada malam hari ini. Beliau menyampaikan kepada mereka, kepada kita semua maksud saya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan rezeki kepada beliau. Bukan riya, tetapi memang itu ajaran agama kalau saya katakan. Dalam surah Ad-Duha di Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu itu, maka hendaklah kamu bertahaddus, menyampaikan kepada orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana caranya agar nikmat yang telah Allah anugerahkan ini kita pergunakan sebaik-baiknya, sepenuhnya untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih Allah tempat tinggal yang bagus, alhamdulillah. Gunakan di dalamnya untuk sepenuhnya beribadah kepada Tuhan. Dikasih Allah nikmat umur yang panjang, alhamdulillah. Gunakan umur yang panjang untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani, gunakan untuk senantiasa sholat berjamaah, kira-kira seperti itu ya. Diberikan oleh Allah nikmat berupa harta, katakanlah, memberi kepada orang lain.
kepada tetangga. Jangan sampai ada tetangga kita yang tidak bisa tidur, malamnya tidak bisa tidur karena sakit perut, karena kelaparan. Sementara kita sendiri tidak bisa tidur karena kita kekenyangan. Jangan sampai seperti itu. Bahkan sangat detail sekali agama ini mengajarkan. Rasulullah itu menyampaikan, idza tabaktum marqatan, kata Rasulullah SAW, fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau kamu memasak masakan yang agak enak lah, kayak saya katakan, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya, wa ta'ahad jiranak, dan bagikanlah kepada tetangga. Masak pindang misalkan ya, agak banyakkan kuahnya, berikan kepada tetangga kuahnya. Tentu ada dikit lah dagingnya, jangan kuahnya banyak. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala terakhir saya sampaikan bahwa sangat-sangat membenci, sangat-sangat marah terhadap orang-orang yang kufur nikmat. Banyak sekali ayat Al-Qur'an menceritakan bagaimana kerajaan besar yang bernama negeri Saba yang Allah hancurkan. Kenapa? Karena kufur akan nikmat Allah. Akhir surah An-Nahl juz 14 itu Allah gambarkan, wa daraballahu matsalan qaryatan kanat mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu. Allah gambarkan bagaimana suatu negeri yang luar biasa kayanya, ya. Suatu negeri yang subur dan indah sekali. Akan tetapi apa yang terjadi manakala penduduk negeri itu kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan itu semua. Lebih sering kita dengar dalam berbagai mimbar khutbah para ustaz-ustaz sampaikan, paling sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum, katanya dalam surah Ibrahim itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Terhadap nikmat Allah anugerahkan kepada kita itu, kalau kita syukuri insya Allah akan Allah tambah. Akan tetapi kalau kita kufur akan nikmat tersebut, maka azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat pedih. Jadi rumusnya di sana sebenarnya. Kalau mau rezeki kita banyak, bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan Allah tambah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau anugerahkan rumah yang begitu indah ini. Insya Allah ke depan akan Allah tambah. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini saya bisa menghadapi Ramadan dengan sehat walafiat. Insya Allah tahun depan juga kita menghadapi Ramadan akan dengan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini Engkau anugerahkan kepada saya anak. Insya Allah tahun depan akan Allah tambah. Terima kasih Tuhan, Engkau hadiahkan, Engkau berikan kepadaku seorang istri yang saleh, mestikan gemuk, bagaimanapun saya sangat sayang, insya Allah ditambah juga. Tapi itu intinya. Yang jelas kalau kita bersyukur, insya Allah akan Allah tambah nikmat tersebut. Akan tetapi walain kafartum, kalau kamu ingkar, kufur, inna azabi lasyadid. Azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat sedih. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sangat singkat ya. Mohon maaf sekali kalau ada kekurangan di sana dan di sini. Tapi yang jelas kehadiran kita pada malam hari ini dalam rangka mendoakan keluarga besar ini, mudah-mudahan rumah ini akan menjadi rumah yang barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura, fa inna syaitana yanfiru minal baiti fihi taqra'us suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu bagaikan kuburan. Yang namanya kuburan itu kan ya sepi, apalagi malam. Kalau ada jam 1 malam kuburan ramai, harus hati-hati gitu. Ya, sepi, menakutkan kalau malam kadang-kadang ya. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu bagaikan kuburan, kata Rasulullah. Maka sesungguhnya syaitan itu, kata Rasulullah SAW, berlari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi bagus Pak Anwar ya, di rumah ini, rumah yang baru kita huni ini, kita bacakan surah Al-Baqarah. Lumayan Pak, tapi jangan malam ini, kayaknya kalau kita sama-sama baca lumayan. Al-Baqarah itu surah terpanjang, sekitar 24 lembar, 48 halaman.
Nah, lumayan itu, sekitar 1,5 jam lah kalau baca sendiri. Okay? Oleh karenanya bacakan, insya Allah rumah yang kita huni itu, dan bukan saja rumah ini, semuanya. Bacakan surah Al-Baqarah, kata Rasulullah SAW, insya Allah rumah tersebut akan menjadi apa yang disampaikan oleh tadi yang sambutan ahli rumah. Baiti jannati, rumahku laksana surga. Insya Allah semua rumah-rumah kita akan termasuk seperti itu semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.